Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ba'ithir rusuli wal anbiya wal mursalin rahmatan linnasi bin nuril mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatil khiratil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arhamur rahimin. Al-ahadul munazzah an syabahil makhlukin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulur rabbil alamin. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasuryalaya karena rasa khususan abina wa mursidina guru agung kita semua pangersa Aba Aos radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin yang hadir pada saat ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Yang kami muliakan para ustadz, ustadzat, ustadz tata, tata masa ya. Kemudian para kiai, ulama, ini bukan ngabsen nih Pak Ustadz, hujat, dan yang memfasilitasi manakib online sedunia, wabil khusus saya teh Hajah Sisi, si milik kita ya, Masya Allah. Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Kartini, yang sempat ketemu saya waktu ke Indonesia, Mbak Atmi, Bapak Dedi, Bapak Kusnadi, Ikhwan dan Akhwat, CKN Mahat Suryalaya, Hirdarasa, dan semua petugas, seluruh petugas manakib online sedunia yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari Jumat yang barokah ini kita telah berkumpul dalam rangka manakiban online. Ini adalah merupakan ring-ring kita untuk tetap selalu bersama untuk menuju kepada Allah. Ring yang tidak sembarangan, ring yang diberikan oleh guru kita pangersa Aba Aos radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai sekarang kita dipenuhi dengan limpahan rahmat, cucuran anugerah, cucuran karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Syekh Mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Khawasamal Anbiya, Ashrafil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, sampai kepada para sahabatnya yang terpilih dan dipilih. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki sudah pertengahan lebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, di mana seandainya umat semua ini tahu apa yang terjadi di bulan Ramadan daripada rahmat dan karunia, maka pasti manusia ini semuanya ingin agar semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Alhamdulillah guru kita sudah menjadikan semua bulan sebagai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pecinta kesucian jiwa yang
dimuliakan Allah. Ramadan. Ramadan itu artinya secara bahasa adalah panas yang sepanas-panasnya, dingin yang sedingin-dinginnya, haus yang sehausnya, lapar yang selaparnya. Nah, makanya tidak heran kalau di bulan Ramadan ini cuacanya suka panas. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian bagi orang muslim yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau imannya kuat, maka dia apa? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Orang yang beriman pasti puasa. Pasti taat, patuh dan tunduk kepada perintah Allah, yaitu puasa di dalam ayat ini. Tapi orang yang imannya kurang, bahkan yang tidak ada iman, tidak bakalan kuat puasa. Ini merupakan real bukti, contoh keimanan individu-individu yang ada di masyarakat. Di mana di masyarakat kita dibimbing oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus, pasti semuanya puasa, bahkan dengan senang hati. Bahkan di bulan-bulan lainnya sering puasa. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dari semua hal, dari segala godaan, kita kuat, amin. Dari segala cobaan kita kuat, baik itu cobaan nikmat maupun cobaan sengsara. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita menilik satu-satu kepada hurufnya, sebagaimana Abah sudah mengarang kitab Fadhailus Syuhur, artinya adalah kefadilahan, keutamaan bulan-bulan. Nah, kita karena bulan Ramadan, maka huruf ro yang pertama, apa yang Abah bilang di dalam bukunya adalah rahmah, yaitu rahmatun rahmat. Mim adalah muraqabah. Bod adalah bolatun. Kalau muraqabah tadi pengawasan, ya secara langsung kalau mata batin kita terbuka, kita semuanya diawasi oleh Abah Aos. Diawasi oleh Abah Aos, pasti diawasi oleh Kanjeng Rasul. Diawasi oleh ahli silsilah, Thariqah, juga Naksabanda, Ponpes Suryalaya. Dan yang paling tinggi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak akan ada yang luput. Yang bod adalah bolatun, artinya pencarian. Banyak nih di bulan Ramadan, cari apa? Cari pahala banyak. Makanya kalau orang-orang itu, aduh, pokoknya kalau misalkan melaksanakan sholat ini pahalanya segini. Itu di orang-orang umum. Tapi kalau di pengajian Thariqah, terutama kita ikhwan dan akhwat, bukan lagi pahala yang dicari, tapi yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ke Allah, pasti ridhonya dapat. Kemudian alif Ramadan, alifnya adalah idnu, izin. Izin siapa? Izin Allah. Izin siapa? Izin Kanjeng Rasul. Izin siapa? Izin ke bawah-bawahnya itu Syekh Mursyid kita. Kemudian yang terakhir, nun adalah an-nasyat. Artinya giat, rajin, tidak malas ya. Nah, giat artinya. Giat apa? Giat untuk beribadah, melakukan ibadah-ibadah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena waktunya memang juga tidak banyak, ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Teteh Susi milik kita bersama gitu ya. Saya ingat kenang-kenangan dulu Teh Susi itu sering dipanggil Ibu Susi Similikiti gitu ya. Karena kan Ibu Susi ini orangnya selalu ceria, kemudian membuat kita itu selalu tersenyum kalau melihat beliau. Nah, ini dapat kemuliaan dari Pangersa Abah Aos yang tadinya Susi milik kita jadi Susi milik kita. Nah, ini makanya Teh Susi milik kita bersama. Terserah nih mau diapain aja nih Bu Susi ya. Karena Bu Susi ini orangnya selalu senyum, selalu
tertawa ya. Kayaknya tidak ada yang berat dalam hidupnya ini Teh Susi ya. Kemudian, Amin, amin, amin. amin, amin. Kayaknya sekarang kurusan ini Teh Susi. Kurang makan, manakib online jarang. Amin, Nah, Nunu. para ibu dan bapak ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang beriman dan bertakwa. Nah, rahmatun itu artinya adalah kasih sayang. Berasal dari kata rohima yarhamu, artinya sayang. Ya, Rahmatun. sayang. Rahmatun jadi masdar kesayangan. Nah, kalau diartikan lebih dalam artinya kasih sayang. Tapi kalau asli artinya adalah sayang, gitu kan? Nah, Syekh Mursyid, Abina wa Mursyidina, pangersa Abaos menyampaikan di dalam kitab Fadailus Zuhur, apa itu rahmah, mahya rahmah, ar-rahmatu hiya iradatu isolil khair. Keinginan untuk menyampaikan kebaikan. Waduh, ya subhanallah. Itu sudah disebut rahmat. Keinginan untuk menyampaikan kebaikan apa saja. Ya tidak terbatas untuk memberi harta, misalkan untuk menyampaikan, untuk menasehati, itu sudah termasuk rahmah. Artinya apa? Ketika misalkan Ani menasehati Tuti, berarti Ani menyayangi Tuti. Pengersa Abaos banyak menasehati kita sebagai muridnya, berarti pengersa Abah sangat menyayangi kita semua. Masya Allah. Bahkan Abah itu menyayangi muridnya lebih daripada dirinya sendiri. Kenapa? Abah itu kan kalau secara batin sering bolak-balik melaporkan apa yang diinginkan oleh para murid. Kemudian Abah juga mengatakan di dalam kitab Fadailus Zuhur ya, mahiyar rahmah hiarikotun fil qalbi taqtadit tafaddula wal ihsana. Apa itu rahmah? Ini sangat dalam sekali artinya. Rahmah adalah kelembutan di dalam hati yang menyebabkan kita menuju kepada keutamaan dan kepada kebaikan. Oh, ternyata saya bertanya nih, loh, kenapa sih kelembutan hati itu menuju kebaikan? Ternyata kolbun qasiyah, kolbu atau hati yang keras itu ternyata menimbulkan kekerasan, termasuk dalam afalnya, dalam pekerjaannya, dalam perkataannya jadi judes, dalam perbuatannya jadi tidak enak diterima oleh yang bersangkutan. Tapi kalau orang yang lembut hatinya, dari tutur katanya baik, Masya Allah, menyejukkan hati. Lihat Abah, ketika berkata-kata di dalam setiap suhbah, ya kan, itu bergetar hati kita mendengarnya. Kenapa? Karena ada rahmah dari seorang al-allamah, Syekh Mursyid, yang sudah nyambung hatinya dengan Allah. Maka tidak ada lagi kasih sayang yang lebih besar daripada Syekh Mursyid. Kenapa? Membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abah itu bukan tanggung jawab secara akhirat saja, tapi secara dunia. Buktinya apa? Banyak kehidupan ikhwan dan akhwat ini diperbaiki. Misalkan nih, suka ada yang ini kan datang ke Abah, ini bagaimana ya perusahaan saya kok mundur? Rugi terus kan kata Abah, namanya mobil ya harus ada mundurnya. Iya kan, kalau bukan ada mundurnya bukan mobil kan. Kalau ketika kita parkir kan ada mundur, ada maju. Itu Abah mengibaratkan begitu. Nah, kenapa bisa mundur? Karena ternyata Abah itu sedang mencucikan dosa orang tersebut. Dengan apa? Dengan ujian cobaan tersebut. Siapa yang mengampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kelembutan hati itu membuat kita semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang utama. Contohnya apa? Kita jadi kagak males zikir. Terus terang ini apalagi yang namanya sholat 100 rakaat yang nisfu Syaban. Itu kalau orang-orang di masyarakat itu bingung melihatnya. Kok bisa ya sholat sunnah nisfu Syaban 100 rakaat. Sholat tarawih aja banyak yang
minta diskon, yang 20 pengen jadi 8 kan begitu. Banyak yang minta diskon. Nah ini kok ikhwan dan akhwat muridnya Abah Aos kok malah semangat, malah dinanti-nantikan tiap tahun begitu. Ya alhamdulillah, Rabbil alamin. Jadi hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, itu ternyata membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang paling utama. Itu sholat, apalagi yang lain. Maka dengan begitu akhlak kita bisa menjadi tertata. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Abah menambahkan sebagai pelajaran rahmah dengan kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi alaina wa ala Musa law sabara la ra'a min sahibihil ajaib. Ini hadis ya. Kemudian yang surat Yusufnya wa qala ta'ala ayuban laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Mohon maaf, yang pertama itu tadi hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi alaina wa ala Musa, rahmat Allah kepada kita semua dan kepada Musa. Siapa Musa? Nabi Musa alaihi salam. Lau sabar, apabila bersabar. Emang ada apa? La ro'a min sahibihil ajaibah. Kalau seandainya Musa ini melihat dari temannya itu keajaiban-keajaiban. Siapa temannya? Yaitu malaikat. Yaitu Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian dijelaskan lagi di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim, maka sesungguhnya telah nyata ada lam harfu taukid, qad juga taukid. Wah, ini taukid dua-duanya nih dikumpulkan. Jadi kejadian ini betul-betul terjadi. Kan suka masih ada ya yang meragukan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, itu alamat. Artinya alamat apa? Alamat tidak kuat imannya. Tapi kalau orang yang sudah kuat imannya, apapun yang dikisahkan di dalam Al-Quran, apapun yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, dan dikatakan oleh Kanjeng Rasul, disampaikan Kanjeng Rasul dalam hadis, itu pasti terjadi. Laqad kana fi qasasihim, sungguh telah nyata bahwa dalam kisah-kisah mereka, ibratun liulil albab. Ibratun itu artinya ibrah ya, ibratul liulil albab. Ibrah pelajaran bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang yang mempunyai lub. Lub itu apa artinya? Intinya hati. Maka kalau orang yang lubnya aktif, pasti hatinya akan terbuka. Nah, kita ini Masya Allah, bagaimana tidak bersyukur lub kita ini dihidupkan oleh Allah. Ya, seperti apa tuh? Listrik kan ada itunya tuh yang pencetannya ya, klik, listrik nyala. Nah, itu yang menyalakannya itu Abah Aos. Karena apa? Tugasnya seorang mursyid adalah menghidupkan hati para muridnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Lub itu bagian yang paling dalam. Karena 7 itu seperti di dalam kitab Miftahus Sudur diterangkan bahwa 7 itu ada, bahwa hati itu ada 7 bagian, tapi yang paling dalam disebut lub ya, atau disebut hati nurani. Nah, di dalam kisah ini diceritakan bahwa ada 3 pemeran utama atau aktor utama, yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian Yusa bin Nun, kemudian Nabi Khidir atau Balyan bin Malkom. Ya. Nabi Musa alaihissalam bin Imran, bin Yasar, bin Kohat, bin Lawai, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Yusa bin Nun, bin Aproyim, bin Yusuf, bin Ishak, bin Ibrahim. Ini semua ternyata masih satu turunan. Khidir bin, banyak yang mengatakan bin Anu, tapi yang paling terkuat adalah bin
siapa bin Malkan. Ini semua kita memang masih saudara, orang asal fisiknya dari siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka kita semua bersaudara sebetulnya ya, secara fisik karena berasal dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang diperankan oleh Nabi Musa di sini? Nabi Musa sebagai pencari ilmu. Apakah Nabi Musa tidak punya ilmu? Sudah punya. Nah, kenapa ini bisa kejadian? Kronologinya, karena suatu saat Nabi Musa itu pernah menyampaikan dakwah. Nah, pada saat itu di antara jamaah ada yang bertanya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih alim darimu? Apa jawab Musa? Tidak ada. Ya. Maka pada saat itu Allah menegurnya. Kenapa? Karena ujub, sombong pada diri sendiri. Akhirnya Allah tegur, ada hambaku, ya innahu min ibadina, namanya Nabi Khidir, yang lebih alim daripada kami. Nah, kemudian Nabi Musa minta izin kepada Allah untuk belajar kepadanya. Akhirnya Allah beritakan kepada Nabi Khidir bahwa Nabi Musa akan belajar kepadanya. Maka diberi janjilah mereka berdua. Ceritanya janji berdua. Pada saat itu juga Yusa bin Nun ada mengatakan tetap ikut sampai akhir. Cuman kalau di Quran diceritakan dua pihak. Kenapa? Satu pihak ada yang mengatakan di tafsir para ulama Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, Yusa-nya sudah pulang. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan Yusa itu ikut pihak Nabi Musa. Makanya di Quran ini tetap disebutkan kedua belah pihak, yaitu pihak Nabi Musa dan pihak Nabi Khidir. Maka mereka janjian di mana? Di Majma' al-Bahrain, di pertemuan dua laut. Nah, ini dua laut itu di mana ya? Saya juga waktu kuliah di Mesir dulu itu pernah menapak silasi begitu ya. Katanya di Dimyat. Dimyat itu memang pertemuan antara air yang rasanya tawar dan rasanya asin. Cuman ya kagak kelihatan. Kayaknya mesti naik perahu, terus mesti nyobain. Ini airnya asin, yang ini airnya tawar. Ada juga para ulama mengatakan, ya, ulama mengatakan di Laut Persia dan Romawi, itu menurut Ibnu Qatadah. Ada juga mengatakan di Laut Tanjah di Maroko. Dan ada Syekh Hasan ya, yang di Maroko. Itu menurut Muhammad bin Ka'ab bin Al-Quraizi, 120 Hijriah. Ada juga mengatakan Majma' al-Bahrain itu di Laut Afrika. Itu menurut Ubay bin Ka'ab. Yang beliau bilang pada tahun 30 Hijriah. Ada juga mengatakan di Laut Armenia. Itu menurut Ibnu Mubarak. Nah itu. Jadi sampai sekarang Majma' al-Bahrain itu masih belum ditemukan. Ciri-cirinya apa? Yang satu air asin, yang satu air tawar. Di tengah-tengahnya ada dinding. Cuman sampai sekarang belum terlihat oleh semua manusia. Bahkan belum ada profesor yang menemukan dindingnya. Nah itu tugasnya para ilmuwan itu untuk menemukan dindingnya. Ini kira-kira Ibu Susi saya udah berapa menit ya? Kadang-kadang kalau sudah bicara tidak terasa. Ibu Mangga, Susi udah berapa menit? silakan. Suka-suka Ibu Ustadzah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, pecinta kesucian jiwa yang dirahmati oleh Allah dan dalam bimbingan Syekh Mursyid kita, Aba Awas. Maka mereka apa yang terjadi? Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Kahf ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, siapa? Yusa bin Nun.
Apa kata Nabi Musa kepada muridnya? Aku tidak akan berhenti kecuali sampai kepada Majma' al-Bahrain, pertemuan dua laut. Atau aku akan terus berjalan selama bertahun-tahun. Waduh, capek ini ya dah. Apalagi di Mesir ini pasti Nabi Musa sama muridnya itu berarti berjalannya di pinggir pantai. Kenapa? Karena sudah janjian ketemu dengan Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Kalau laut kan mainnya di pantai kan, nggak mungkin main di gunung. Nah, akhirnya apa? Suatu hari ikan yang dibawa oleh Yusha bin Nun ini loncat. Nah, loncat menuju ke laut. Dan kejadian ikan yang dibawa Yusha itu ke laut juga banyak keajaiban. Kenapa? Karena itu ikan bisa berjalan ke laut. Dan ini menurut para ulama, tiba-tiba air yang ada di situ ya mengeras, kemudian ikan itu jalan, kemudian menuju ke laut. Ya, subhanallah. Nah, au amdiyah hukuba, kalau tidak ketemu di Majma' al-Bahrain, berarti Nabi Musa terus berjalan dong selama bertahun-tahun. Nah, hukuba itu bertahun-tahun. Ada yang bilang 1 tahun, ya, menurut Kabilah Qais. Menurut Abdullah bin Umar bilang 80 tahun. Menurut Mujahid 70 tahun. Bahkan para ulama mengatakan tidak jelas berapa tahun. Aduh, ini kalau ikannya kagak loncat, syariatnya tuh sebagai tanda ketemu dengan Nabi Khidir. Alamat berapa puluh tahun Nabi Musa, bisa ratusan tahun. Ya, Masya Allah. Tapi Allah takdirkan ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pada saat ikannya jatuh, loncat ke laut, Yusha tidak mengabarkan Nabi Musa. Kenapa? Karena tidak berani mengganggu Nabi Musa pada saat sedang tidur. Kelelahan, kemudian ini adalah adab murid kepada gurunya. Nabi Musa sebetulnya tidak sedang tidur, tapi sedang melaksanakan tugas lain di riwayat lain. Artinya, misalkan Yusha di sebelah sana, Nabi Musa di sebelah sini. Setelah berjalan sekian lama, baru dikasih tahu, wahai guruku, Nabi Musa itu tadi ikan jatuh. Di mana? Lu tadi kenapa kagak bilang? Oh, di sebelah sana tadi. Udah berjalan agak jauh, balik lagi Nabi Musa. Dan pada saat itu, Nabi Musa melihat ada seseorang, yaitu Nabi Khidir. Kan Nabi Musa belum pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Baru pada saat itulah beliau ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada mengatakan para ulama pada situ Nabi Khidir tidur di atas permadani, di atas air laut gitu ya. Kemudian ditutup oleh kain dari kaki sampai kepala. Cuman Nabi Musa tidak pernah melihat seseorang kecuali orang itu, pasti orang itu Nabi Khidir. Maka Nabi Musa pun menguluk salam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nabiullah Khidir. Kemudian apa dijawab oleh Nabi Khidir? Waalaikumsalam wahai Nabi Israel. Kata Nabi Musa, kok sudah tahu ya saya Nabi Israel? Sebab Allah sudah memberitahu saya bahwa ada seorang Nabi Israel yang akan bertemu dengan saya. Nah Bu, pada zaman itu tuh telepati semua ya. Zaman kita sekarang masih pakai handphone. Zaman dulu pakai telepati. Subhanallah, Allah mewahyukan kepada Nabi Khidir untuk bertemu dengan Nabi Musa. Di mana? Di lautan. Majma' al-Bahrain. Bertemunya dua lautan. Nah, maka Nabi Musa padahal sudah punya ilmu, ya Bu, tapi kenapa masih mau belajar? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Bahkan ilmu yang ada di dunia ini ada cuma setetes daripada ilmu Allah yang berupa lautan. Artinya, ya kalau setetes air terus ditaruh di laut, berarti ilmu itu tidak ada apa-apanya. Ilmu yang dipunyai oleh manusia, ilmu yang dipunyai oleh seluruh makhluk Allah dibanding ilmu kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir itu ada 4. Apa yang kita bisa petik? Ada yang pertama ilmu syariat. Nanti Nabi Musa akan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir.
secara syariat. Yang kedua secara toriko. Yang ketiga secara ma'rifat. Yang keempat secara hakikat. Maka di dalam kitab Aba Aos, Majmu'at Rasail wal Muhadarah dikatakan ilmu syariah dan toriko itu adalah ilmu batin. Dan ilmu ma'rifat dan hakikat adalah ilmu batin. Untuk apa? Kita memerlukan ilmu dohir dan batin untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janjian mau ikut, ya. Apa kata Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi ayat 69 sampai 70? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Qala satajiduni insya'allahu sabiran walan a'si laka amra. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Allah Khidir, insyaallah engkau akan mendapatkan aku adalah orang yang sabar dan aku tidak akan menentang apapun kepadamu. Tidak akan protes. Nabi Khidir menjawab, fa in taba'tani, oke, kalau begitu apabila Anda ikut saya, jangan Anda menanyakan apapun itu. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, sampai aku menceritakan kepadamu apa kejadian tersebut. Nah, di sini tuh ada apa? Ada pelajaran akhlak. Akhlak dari seorang murid kepada guru, dari guru kepada murid. Ya. Kemudian fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Di dalam Al-Kahfi lagi dilanjutkan ayat 71 sampai 72. Mereka keluar kemudian menaiki kapal laut. Apa yang terjadi secara syariat? Kharaqaha. Nabi Khidir melobangi. Ya, dilobangi. Olah. Kemudian Nabi Musa bertanya, akhraqtaha litugriqa ahlaha jika sayan amro. Hai Nabi Khidir, akhraqtaha, engkau telah melubangi perahu ini untuk menenggelamkan para penumpangnya. Jika sayan imro, sungguh Anda telah membuat sesuatu yang di luar normal gitu ya. Qala alam aqul innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir apa? Bukankah aku sudah bilang kepadamu bahwa kamu itu tidak akan bisa sabar kalau bersamaku? Qala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Nabi Musa menjawab, oh iya, Nabi Musa sadar, oh iya kan aku nggak boleh protes. Wahai Nabi Khidir, jangan engkau memarahiku, jangan engkau menghukumku dengan apa yang aku lupa, dan jangan membebani aku dengan segala kesulitan dalam urusanku. Artinya apa? Nabi Musa merayu Nabi Khidir supaya memaafkan beliau. Jadi itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Nah, kemudian berjalan lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam? Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Mereka berdua keluar, kemudian mereka menemui seorang anak laki-laki. Faqatalahu, maka dibunuh anak laki-laki itu. Nabi Khidir membunuh anak laki-laki tersebut. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Wahai Nabi Khidir, apakah engkau membunuh diri yang suci bigoi nafsin laqad jita syai'an nukra? Sungguh Anda ini telah mendatangkan kemunkaran. Nah, di sini disebut gulam. Gulam itu ada dua riwayat mengatakan para ulama. Ada yang bilang gulam di situ adalah yang belum balik. Tapi ada juga kalau di bahasa Arab itu gulam itu ada juga, boleh juga untuk orang yang sudah balik. Nah, anak laki-laki yang sudah balik. Nah, dibunuh ya. Qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang kepadamu Musa bahwa kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha
fala tusahibni qad balagtu min ladunni udra. Allah, Nabi Musa itu lupa, ya kan nggak boleh protes. Akhirnya meminta kepada Nabi Khidir, seandainya aku berjanji nih, seandainya aku bertanya lagi setelah ini, maka ya sudahlah, saya nggak usah lagi bersamaku, karena aku memang orangnya suka nanya gitu ya, suka protes gitu. Qad balagta min ladunni udra. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan maaf kepadaku. Karena Nabi Musa sudah malu. Nabi Khidir itu di dalam Al-Quran itu diceritakan sudah memberikan maaf 3 kali. Yang pertama ketika Nabi Khidir melubangi kapal. Yang kedua ketika Nabi Khidir membunuh anak laki-laki. Yang ketiga adalah menghancurkan rumah anak yatim. Dan setelah mereka akan berpisah baru diceritakan, wahai Musa, apakah engkau mengetahui kenapa aku melubangi kapal laut itu? Kenapa? Karena di depan sana ada kapal pembajak laut. Apabila kapal ini dalam keadaan bagus, tidak aku lubangi, maka kapal ini akan ditawan, akan dibajak oleh bajak laut. Maka dengan kejadian aku melubangi, maka selamatlah seluruh penumpangnya, termasuk kita semua. Karena pada saat itu, karena pemilik kapal itu kenal dengan Nabi Khidir, itu Nabi Musa dan Nabi Khidir naik kapal itu secara gratis. Ya, kemuliaan, karena pemilik kapal itu menghormati Nabi Khidir, maka diajaklah naik kapal tersebut untuk berlayar. Yang kedua, ketika Nabi Khidir itu membunuh seorang anak laki-laki, diceritakan kepada Nabi Musa, kenapa aku membunuh anak laki-laki tersebut? Karena anak ini kalau sudah besar, nanti dia akan menjadi anak yang durhaka. Pada saat itu ketika Nabiullah Khidir dan Nabi Musa selesai naik kapal laut, jalan di pantai mendapati 10 orang anak. Di antara 10 orang itu ada anak yang paling cakep, paling tampan. Nah, itulah yang dibunuh oleh Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Yang ketiga apa? Nabiullah Khidir kenapa merusak rumah anak yatim? Karena di dalamnya ada harta karun di bawah tanahnya. Dan anak yatim itu hidup miskin, fakir, sementara sudah tidak ada siapa-siapa, bapak ibunya meninggal, keluarganya sudah tidak ada lagi. Maka dengan dibongkarnya rumahnya, kemudian diberi isyarat di bawah itu ada harta karun, maka diketahuilah bahwa di dalam situ ada harta karun. Maka berbahagialah anak yatim tersebut. Baru Nabi Musa mengerti pelajaran dari Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Makanya di sini ada ilmu yang dikasih kepada Nabi Khidir, tidak dikasih ke Nabi Musa. Ada juga ilmu yang dikasih kepada Nabi Musa, tidak dikasih kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena masing-masing mengemban tugas pada relnya masing-masing. Nah, kita alhamdulillah sudah bertemu dengan guru kita. Kita ikuti rel guru kita. Seperti Yusha bin Nun. Itu tidak pernah protes. Disuruh zikir ya. Ini Masya Allah nih pecinta kesucian jiwa nih. Pokoknya apa-apa zikir. Makin banyak kesulitan, makin banyak zikirnya. Apa yang kita pelajari di sini, kita sebagai murid, itu terbagi 2. Satu, ada murid yang tidak punya ilmu. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Disebut kholi zihni, artinya tidak punya apa-apa. Maka orang yang kayak begini biasanya lebih gampang untuk mengikuti. Yang kedua, yang punya ilmu banyak, tapi ia belajar dari kesempurnaan ilmunya, maka dia punya tantangan. Apa tantangannya? Yaitu ilmu yang baru, yang kadang-kadang bertentangan dengan ilmu yang pernah dia dapat. Maka syarat daripada guru kepada muridnya, fala tas'alni. Ya, kata Nabi Khidir juga, jangan bertanya. Ini merupakan adab seorang murid kepada guru. Yang kedua, sabar menunggu penjelasan. Kenapa? Karena banyak ajaib dalam hidup kita. Banyak ajaiban yang memang tidak bisa diceritakan pada awalnya. Banyak kejadian, cobaan, kita tidak tahu hikmahnya di awalnya, tapi tahu hikmahnya di
akhirnya. Maka kita sebagai murid harus menjaga adab kita kepada guru kita. Yang kedua, bersama Syekh Mursyid kita, pengersa Abah Awas, tentunya akan bertambah pula kecintaan kita kepada Allah. Kenapa? Dikit-dikit sholat. Syekh Fadil itu waktu kesini, itu nanya ke saya itu. Selalu nanya, Nur kenapa sih sholat melulu ini? Kok Abah Awas dan murid-muridnya tuh tiada hari, tiada waktu tanpa sholat. Subhanallah. Makanya Syekh Fadil waktu itu, ya Abah ketika jam sekian sudah di sajadah, Syekh Fadil ikut juga di belakangnya gitu ya. Kenapa? Karena beliau merasa kan hal yang ajaib. Kenapa? Abah Awas sholat terus gitu ya. Kenapa? Ya hatinya selalu tersambung kepada Allah. Maka selalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini kita semua menular itu dari Abah Awas. Ingin selalu bersama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, saat kita memilih guru dulu kan, sebelum bertoriko pasti memilih guru yang ibaratnya terbukti kesolehannya, kealimannya, kapabilitasnya. Pengersa Abah Awas yang sudah terbukti, Masya Allah, luas ilmunya, akhlaknya tinggi, sopan santunnya mulia, soleh, dan lain sebagainya. Ya subhanallah, bahkan Abah Anam sebagai gurunya juga sering memuji Abah Awas. Kenapa? Karena akhlaknya. Kalau masalah ibadah, waduh, kita mah kedodoran. Ya kan? Itu kalau dihitung-hitung tuh dari mulai kita melek sampai merem itu 100 rakaat tiap hari itu kalau dihitung-hitung rakaatnya ya kalau kita mengikuti sunnah mursyid itu ya. Subhanallah. Yang keempat, hakikat kita adalah mutaba'ah, ikut dan ikut. Ya. Secara otomatis ketika kita ikut Abah Awas berarti ikut Abah Anom. Ikut Abah Anom, ikut Abah Sepuh. Dan terus sampai kepada ikut Syekh Abdul Qadir, sampai kepada ikut kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah sampai di sini dulu khidmah ilmiahnya, mudah-mudahan berguna bagi saya khususnya dan bagi semua para pecinta kesucian jiwa. Mari kita sama-sama nasihat, mari kita sama-sama giat ya dalam melakukan ibadah, dalam melakukan suhbah, baik itu suhbah secara fisik maupun non fisik. Semakin banyak problem, semakin banyak zikirnya. Saya ingat begitu tuh dari Abah Awas. Semakin banyak nikmat juga semakin banyak zikirnya. Bukan ketika ada masalah saja banyak zikir. Zikir la ilaha illallah. Terima kasih para ikhwan dan akhwat. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.